wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i kalimatit taqwa wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwal asdaqul qailin ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Allah berikan dua pilihan kepada kita. Ada sehat, ada sakit. Ada kaya, ada miskin. Ada bahagia pun ada celaka. Sifat manusia umumnya, wa innahu lihubbil khairi lasadid. Manusia itu senang kepada yang bagus-bagus. Pengen sehat, tidak mau sakit. Pengen kaya, tidak mau miskin. Pengen bahagia, tidak mau celaka. Namun inilah sunatullah. Ketika ada orang yang sehat, maka pasti ada yang sakit, ada yang kaya, begitupun pasti ada yang miskin, dan ada orang yang bahagia pun ada juga orang yang celaka. Hari ini saya ingin memberikan gambaran bagaimana tanda-tanda orang yang akan celaka. Mudah-mudahan kita tidak termasuk di dalamnya. Hadis dari sahabat Anas bin Malik yang diriwayatkan oleh Abu Nuaim al-Asbahni rahimahullah. Kata Nabi, arba'u minasaqa. Ada 4 tanda orang celaka. Celaka dunia dan juga celaka akhirat. Kalau celakanya di dunia mungkin ada ujungnya, tapi celakanya di akhirat tidak ada akhirnya. Mana tanda orang yang bakal celaka dunia maupun akhirat? Yang pertama kata Nabi, jumudul ain, orang yang memiliki mata tapi matanya keras. Maksud dari pesan Nabi ini merupakan kata kiasan. Orang yang matanya keras ini adalah orang yang matanya sulit untuk meneteskan air mata. Pertanyaannya, untuk apa kita meneteskan air mata? Apakah karena didasari oleh min khasyiatillah, karena takut kepada Allah? Semua kita kalau ditanya pernahkah kita menangis, rasanya semua kita pernah menangis. Tapi pertanyaannya, untuk apa kita menangis? Jawabannya, kebanyakan kita menangis karena urusan dunia. Jarang kita menangis karena takut kepada Allah, menangis karena perbuatan-perbuatan dosa yang telah kita kerjakan dan takut akan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam kitab Riyadhus Shalihin, di akhirat nanti umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan dikejar-kejar oleh api yang menggunung. Kita akan lari kepada Nabi Adam, kemudian Nabi Adam tidak bisa membantu kita. Kita lari kepada Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim pun tidak bisa menolong kita. Kita pun lari menuju Nabi Musa sampai ke Nabi Isa alaihissalam, dan tidak ada satupun yang bisa menolong kita. Dan terakhir harapan kita adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata ketika kita minta pertolongan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau pun angkat tangan, tidak bisa membantu kita. Kemudian Rasulullah dihampiri oleh malaikat Jibril. Rasulullah diberi segelas air. Seraya Jibril ini mengatakan, wahai Muhammad, siramkan air ini kepada api yang mengejar umatmu dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah menyiramkan air segelas itu ke api yang menggunung, yang mengejar-ngejar kita nanti. Apa yang terjadi? Subhanallah, seketika api itu padam. Nabi heran dan bertanya, wahai Jibril, air apa ini? Kok luar biasa hebatnya? Kenapa air segelas ini bisa memadamkan api yang menggunung ini? Jawaban Jibril, Muhammad, ini adalah tetesan-tetesan air
air mata umatmu yang ketika di dunia dia menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetesan air mata yang sangat mahal, yang ini bisa menjadi penghalang kita dari panasnya api yang akan mengejar kita nanti di yaumil akhir. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, orang yang bakal celaka yang kedua kata Nabi, yaitu penyebabnya adalah waqaswatul qalbi, orang yang punya hati tapi hatinya keras. Bagaimana hati bisa keras? Hati keras itu hati yang sudah terlampau banyak dosa, hati yang sudah bergerak dengan noda dan dosa, sehingga hati kalau sudah demikian susah menerima kebaikan, susah menerima nasihat-nasihat kebaikan. Kadang ada orang yang dinasihati malah dia yang bentak kita, dia menganggap kita marah-marah, dia menganggap sinis kepada kita. Padahal orang tua misalnya, guru menasihati anak murid misalnya dengan kata yang indah, dengan kata yang keras sekalipun, itu tanda sayang. Tapi ketika hati sudah waqaswatul qalbi, orang yang susah menerima nasihat, maka supaya hati kita tidak keras, solusinya adalah rajin berkumpul di majelis-majelis ilmu, rajin mendengarkan nasihat agama, karena Allah itu akan menghidupkan tanah yang tandus dengan air hujan, dan hati yang mati pun bisa Allah hidupkan dengan nurul hikmah, dengan cahaya ilmu. Penyebab daripada celaka yang ketiga kata Nabi adalah wal khirsu minad dunya, orang yang selalu atau terlalu mencintai dunia, mengejar-ngejar dunia mati-matian sampai lupa kepada yang memberikan dunianya, mengejar-ngejar harta, mengejar-ngejar jabatan sampai lupa kepada Allah. Berapa sih gaji kita sampai berani meninggalkan solat? Hadirin, dalam sebuah riwayat dijelaskan bahwa orang yang meninggalkan solat itu nanti akan Allah kasih sendal yang mereknya made in neraka jahanam. Sendal itu ketika nempel di kakinya, seluruh isi kepalanya hancur, seluruh isi perutnya hancur, saking panasnya api yang Allah buat menjadi sendal jepit buat orang-orang yang meninggalkan solat. Dan masih banyak lagi ancaman dari Allah dan Rasulnya buat orang yang meninggalkan ibadah kepada Allah. Apakah Islam melarang kita mengejar dunia? Islam itu demi Allah tidak pernah melarang kita mengejar dunia kita, tapi jangan pernah melupakan akhirat kita. Jangan kita melupakan dunia, tapi juga harus seimbang antara dunia dan akhirat. Sebab yang memberikan dunia hakikatnya Allah. Kalaupun dari atasan kita, toh yang menciptakan atasan kita ya Allah, yang jadikan jabatan publik, yang memberikan kita jabatan publik yaitu rakyat, itu juga ciptaan Allah. Yang menggerakkan hati rakyat untuk memilih kita, itu juga Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tanda syukur kita kepada Allah ketika telah mendapatkan segala apa yang telah kita idam-idamkan adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir yang menyebabkan kita bakal celaka dunia dan akhirat adalah watulul amal. Apa itu watulul amal? Adalah orang yang panjang angan-angannya, terlalu banyak berangan-angan tanpa berbuat sesuatu. Demi Allah bahwa semua kita pasti mati. Jangankan kita, Rasulullah kekasih Allah pun akan mati. Sudah mati, maka kita pasti akan mati. Maka persiapkan diri kita untuk bekal mati kita, bukan dengan tulul amal. Ini akan menyebabkan celaka bagi kita kalau banyak menghayal tetapi tidak berbuat sesuatu untuk bekal kita kembali kepada Allah. Sebab kita pulang kepada Allah tidak hanya membawa bekal baik saja, tapi bekal buruk pun akan bersamai kita semua. Hadirin wal hadirat jamaah rahimakumullah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hada wa astaghfirullah li wa lakum wa li syairil muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.